Ya, 1 dari 3 DPO terduga pelaku kasus pembunuhan Vina alias Peggy alias Peron telah ditangkap. Lantas apakah kepolisian bisa segera menangkap 2 DPO kasus pembunuhan Vina yang selama 8 tahun ini buron? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso dan kriminolog Untung Sumarwan. Saya sapa, selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak, Pak Untung dan juga Pak Sugeng. Apa kabar? Selamat sore. Baik, selamat sore Mas. Selamat sore Mas Sugeng. Pak Untung, ya Pak Untung. Baik, kita langsung saja ya Pak Untung dan juga Pak Sugeng. Saya ke Pak Untung terlebih dahulu. Pak Untung, begini, rumitkah kasus ini hingga polisi membutuhkan waktu 8 tahun untuk menangkap 1 DPO saja Pak Untung? Saya kira enggak. Saya 2 atau 3 hari yang lalu diwawancara oleh MNC juga, oleh Sindo ini, di acara Sindo ini. Saya sampaikan nggak ada yang sulit sebenarnya. Buktinya ketika itu ada upaya yang maksimal, nggak lama itu gitu. Apalagi sampai hitung-hitungan tahun gitu ya. Jadi saya percaya betul bahwa polisi itu luar biasa punya kemampuan dalam hal ini. Apalagi kasus ini kan sebenarnya terlihat gitu ya, ada saksi, ada ya macam-macam lah gitu. Tidak hanya sekedar polisi mengandalkan pengakuan, tetapi juga ada bukti-bukti yang menunjang atau mendukung sehingga kasus ini mudah terungkap gitu. Tapi entah itu yang mungkin harus diteliti atau dikaji kembali kenapa kasus ini menjadi harus 8 tahun gitu ya. Saya kira begitu Mas. Baik, selain Pak Untung saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, netizen di media sosial ini berspekulasi 3 DPO dicari 8 tahun lamanya oleh polisi. Artinya ada dugaan ini adalah orang-orang yang berpengaruh entah ekonomi atau jabatan. Ketika ditangkap ternyata 1 DPO adalah seorang buruh bangunan. Ini mohon maaf tetap menghormati profesi buruh bangunan, tapi seperti apa Pak Sugeng melihatnya nih Pak? Ya sebetulnya kasus ini tidak pernah diurus lagi ya sejak tahun 2016 itu. Karena merasa sudah cukup mengungkap yang 8 orang tersebut. Ya, itu pertama ya. Kedua, memang netizen publik kita itu senang kepada sesuatu yang sifatnya konspiratif ya. Kemudian yang bombastis ya. Ini juga mengena kepada para profesional ya, profesional yang kemudian terlibat di dalamnya juga senang begitu. Oleh karena itu di dalam satu pemeriksaan perkara pidana sebetulnya ukuran-ukurannya itu sudah sangat baku, sudah sangat rigid ya. Jadi ketika ada misalnya dikatakan ini di belakangnya ada kekuatan tertentu, ini sejak awal saya katakan tidak ada ya. Bahkan apa yang namanya ada dugaan dilindungi polisi justru kan korbannya anak polisi ya. Kemudian dikaitkan lagi dengan anak bupati ya. Ini banyak berkembang. Oleh karena itu menurut saya disudahi dulu ya soal prasangka-prasangka. Yang sekarang setelah ditangkap ini kita sampaikan apresiasi dulu ya. Tetapi yang penting adalah akuntabilitas proses penangkapan sampai pemeriksaan terhadap Peggy alias Peron ini. Ya, apa itu akuntabilitas? Bahwa Peggy dan Peron ketika diperiksa dia harus dalam keadaan bebas memberikan keterangan. Tidak kemudian mendapatkan tekanan. Ya, dia diberikan seorang advokat yang independen, bukan yang maunya polisi. Baik, baik Pak Sugeng. Baik, kita masih menantikan terhubung dengan Pak Sugeng. Sepertinya sedikit ada kendala di komunikasi ya. Saya ke Mas Untung, ke Pak Untung lagi. Pak Untung tadi sampaikan bahwa kita jangan berspekulasi dulu. Harus ada akuntabilitas. Seperti apa Pak Untung melihatnya ketika kasus ini sebenarnya naik pada saat publik netizen meresponnya dengan hingga membuat viral ini Pak Untung? Iya, akhirnya berkembang kesan no justice no viral atau no viral no justice. Jadi karena memang ada kecenderungan seperti itu, seperti disampaikan Pak Sugeng tadi. Kenapa sih harus ramai dulu? Kenapa harus viral dulu? Itu kan sebenarnya justru menjatuhkan reputasi. Tetapi dengan adanya peristiwa ini, dengan adanya upaya penangkapan yang menurut saya sangat cepat ini,
ini sebenarnya juga menjadi kilas balik untuk memperbaiki citra polisi gitu ya, sehingga anggapan-anggapan yang sebelumnya yang disebutkan tadi ada misalnya orang kuat di belakangnya itu gugur gitu ya. Tapi itu juga harus dibuktikan apakah betul orang-orang ini tidak ada background atau tidak ada backingnya, itu harus dibuktikan. Justru sebenarnya dengan penangkapan 3, kalau seandainya nanti tertangkap semua 3 orang ini akan membersihkan anggapan-anggapan atau setidak-tidaknya menutup anggapan-anggapan itu bahwa ini ada orang kuat di belakangnya. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, tadi Pak Sugeng sempat terputus. Pak Sugeng, tertarik saya untuk mengetahui lagi apa yang disampaikan tentang akuntabilitas pemeriksaan Peggy alias Peron yang tertangkap ini. Bisa dilanjutkan, Pak Sugeng? Akuntabilitas itu begini ya, bahwa Peggy dalam memberikan keterangan harus dalam keadaan bebas, ya. Kan dia ini katakanlah baru ditangkap, statusnya belum tentu tersangka. Kalaupun nanti telah ditangkap naik sidik menjadi tersangka, dia juga harus dalam keadaan bebas memberi keterangan. Dia tidak boleh diasingkan. Diasingkan itu tidak bisa diakses oleh pengacaranya, oleh keluarganya, ya. Dia harus bisa diakses, bisa dibesuk istilahnya lah ya. Kemudian ketiga, harus disediakan advokat yang independen. Advokat independen itu apa? Advokat yang ditunjuk sendiri oleh Egy. Kalau dia tidak mampu disediakan pro bono, tetapi alternatif pro bono adalah advokat juga advokat yang independen. Karena dalam praktek ya, dalam beberapa praktek yang saya dalami ya, advokat yang ditunjuk itu sekedar ada untuk mendampingi, tapi sebetulnya tidak membela kepentingan si tersangka, seperti itu ya. Oleh karena itu, ini akuntabilitasnya, uji akuntabilitas itu di sini. Jadi pendekatannya adalah scientific crime investigation. Kalau polisi sudah memegang bukti tak terbantahkan, walaupun Peggy alias Peron ini membantah, ya, turut melakukan, itu tidak penting bantahan daripada Egy. Tetapi pembuktiannya adalah melalui alat bukti yang kuat. Nah, kita tidak tahu alat bukti yang kuat itu apa. Yang pasti salah satunya adalah keterangan saksi-saksi. Kalau ini Pak Sugeng, tentang apa yang masyarakat tanyakan selama ini begitu, kira-kira apa sih yang membuat polisi begitu sulit seolah mengungkap DPO dan juga kasus pembunuhan Vina Eki ini? Apakah itu harus kita kesampingkan dulu, lebih baik kita fokus kepada apa yang sudah didapatkan polisi saat ini, Pak Sugeng? 8 tahun karena nggak diurus, ya. Ini baru diurus setelah rame. Polisi itu punya kemampuan yang hebat, polisi kita, ya. Tapi kalau nggak diurus, bagaimana bisa terselesaikan? Karena adanya viral film Vina sebelum 7 hari, baru kemudian Barreskrim menjadi atensi, menurunkan tim membackup Polda Jawa Barat, ya. Jadi itu aja sebetulnya, sederhana saja, ya. Nah, sekarang kita fokus pada proses pemeriksaan ini, pemeriksaan yang akuntabel. Supaya nanti kalau ini akuntabel, kepercayaan publik makin tinggi kepada Polri. Tidak ada buntut di belakangnya, buntut apa, keluhan bahwa saya salah tangkap, tidak ada, ya, karena alat buktinya kuat, tidak melalui proses penekanan, baik fisik maupun psikis. Nah, kan kalau bisa katakan, tadi yang disampaikan Pak Sugeng, tidak ada teori-teori dugaan konspirasi yang dibuat yang memang jadi kesukaan masyarakat kita ya kalau di media sosial. Iya, yang rame ini gini Pak Sugeng, kalau di media sosial kita baca gitu, ada dugaan upaya untuk menyembunyikan dalang pembunuhan Vina. Tanggapan Anda gimana, Pak? Itu argumentasinya apa? Tiba-tiba langsung pada kesimpulan, ya. Argumentasi itu apa? Itu baru argumentasi. Kemudian indikasinya apa? Saya tidak menemukan indikasi dan argumentasi. Masyarakat kita jangan dicekoki dengan prasangka-prasangka, ya. Oleh karena itu saya selalu katakan kita harus betul-betul melihat itu objektif, ya, objektif supaya tidak nyasar. Kalau polisi mungkin tidak terpengaruh, tapi kan tekanan terhadap kasus ini menjadi melebar ketika ada prasangka-prasangka.
ada dugaan-dugaan, dilindungi segala macam. Ini persoalan nggak dikerjakan, 8 tahun nggak dikerjakan, masalah. Orang ini kasus antara orang-orang yang sebetulnya dari kelompok ekonomi biasa-biasa saja semuanya. Baik. Saya ke Pak Untung. Pak Untung tadi disampaikan dari Pak Sugeng bahwa kita jangan mengikuti apa yang berkembang di media sosial, teori-teori dugaan konspirasi. Tapi dengan adanya dugaan kejanggalan, termasuk 8 tahun nih ya Pak Untung, wajarkah ketika publik merasa ada dugaan ke arah sana, Pak Untung? Ya, sebenarnya wajar saja sih masyarakat memberi penilaian itu, dan itu sah-sah saja karena kan masyarakat memang selama ini berkembang dengan asumsi-asumsi yang seperti itu. Asumsi seperti itu maksudnya ada anggapan-anggapan bahwa banyak kasus yang tidak terselesaikan, atau kalau dalam istilahnya Pak Sugeng tadi tidak dikerjakan atau ya didiamkan saja gitu ya. Itu wajar saja masyarakat berkembang, timbul asumsi seperti itu, dan bukan ya istilahnya bukan hal yang kosong saja kalau masyarakat beranggapan seperti itu, karena banyak kasus yang bahkan ada istilah kalau kita lapor kehilangan kambing atau sapi, kandangnya ikut kejual kalau seandainya lapor ke polisi. Dan saya kira dengan kasus-kasus yang viral dan dapat ditindaklanjuti seperti ini bisa memperbaiki citra polisi tidak semakin buruk gitu ya. Selain itu juga mungkin menghilangkan asumsi-asumsi bahwa ada orang yang ada di belakangnya, atau ada anak pejabat, atau ada anak orang kuat, atau bahkan mungkin ada raja-raja kecil yang ada di belakangnya, sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum. Tentu saja dengan adanya kasus yang didiamkan seperti ini, suka atau tidak suka, anggapan itu akan berkembang. Dan setelah kasus ini, kasus Bogor yang menyebabkan satu orang meninggal, satu siswa SMK meninggal, itu juga akhirnya mencuat lagi. Ini juga menjadi pemicu dalam tanda petik ada sisi positifnya, sehingga polisi harus bekerja membuka lagi PR-PR yang belum terselesaikan, saya kira gitu. Baik, Pak Untung dan Pak Sugeng, apapun itu yang jelas kita semua sepakat bahwa kita berharap benar-benar ada keadilan untuk Vina dan Eki, termasuk keluarganya juga, dan kasus ini benar-benar terbuka agar bisa memperbaiki citra polisi. Terima kasih Pak Sugeng dan juga Pak Untung atas dialognya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas.